Halo gengs, hari ini gue akan sharing gimana caranya lo tidur aja bisa dapat uang. Karena banyak banget kan orang-orang yang bikin istilah kayak lo kalau misalnya mau tajir melintir, lo harus bisa menghasilkan uang saat lo tertidur gitu. Nah, kita akan kupas, ini pelajaran yang gue dapetin dari kuliah, terus abis itu gue menjalankan bisnis. Gimana steps-nya untuk bisa mencapai itu semua? Stay tune sampai habis. Karena muda itu cuma sekali. Karena kita nggak tambah muda. Balik lagi bareng gue Ogut, tim muda cuma sekali karena kita nggak tambah muda. Buat lo yang baru pertama kali ke channel Muda Cuma Sekali, channel ini ngomongin tentang karir dan bisnis. Jadi gue akan ngebantu gimana caranya lo bisa mencari karir yang sesuai dengan passion lo. Dan pastinya kalau misalnya lo pengen memulai bisnis, di sini juga channel yang tepat karena gue sharing banyak hal tentang gimana caranya memulai bisnis khususnya di dunia social media zaman sekarang. Nah, hari ini gue akan ngebahas sedikit topik yang agak general, dimana kita ngebahas tentang gimana caranya saat lo tidur itu tetap bisa menghasilkan uang. Nah, ini lo boleh percaya atau enggak, tapi ini pengalaman gue. Dan gue yakin banyak juga orang-orang yang memulai usaha dan usahanya sudah lancar, kalau misalnya ditanya gimana caranya lo bisa menghasilkan uang saat lo tertidur, mirip-mirip lah stepnya. Lo boleh percaya atau enggak? Nah, kita akan mulai dengan 3 step untuk gimana caranya lo memulai itu semua. Kita mulai dari step yang pertama. Step yang pertama adalah lo harus berhenti menghasilkan uang berdasarkan dari tenaga dan waktu yang lo punya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalnya kita kerja kantoran, atau kayak gue contohnya bikin konten, kita itu dibayar berdasarkan dari tenaga sama energi yang kita gunakan. Contohnya kalau misalnya kerja kantoran kan kita harus 9 to 5 ke kantor. Terus habis itu kita menghabiskan waktu gitu ya di depan komputer untuk melakukan kerjaan sampai akhirnya kita dapat gaji bulanan. Terus kalau konten kreator pun gue juga menggunakan energi sama waktu gue, tenaga sama waktu maksudnya, saat gue bikin konten. Pastinya kalau misalnya gue nggak bikin konten, gue nggak dibayar sama orang yang menjadi klien gue. Nah, pertama kali kita harus sadar adalah kita harus stop untuk, bukan stop ya maksudnya. Maksud gue adalah, lu harus mulai mengurangi pendapatan lu itu tergantung sama energi dan waktu yang lu gunakan. Nah, caranya adalah gimana? Caranya kita menggunakan energi dan waktu orang lain. Energi dan waktu orang lain maksudnya apa? Kita menggunakan mereka sebagai karyawan kita. Kita bukan maksudnya menggunakan kayak konotasi negatif ya, tapi kita memanfaatkan mereka yang dimana orang memang passionnya kerja, itu kerja buat kita. Nah, yang bisa lo lakukan adalah lo memulai sebuah bisnis atau perdagangan. Misalnya, lo bisa cari produk-produk yang menurut lo itu masuk ke dalam market yang lo tuju dan lo mulai jualan di situ. Awalnya memang kita dulu yang jualan, tapi pelan-pelan lo mulai hire orang untuk bisa membantu lo sehingga lo bisa ngelakuin hal-hal yang lebih produktif atau hal-hal yang lebih membuat bisnis lo itu makin berkembang ke depannya, sementara hal-hal operasional itu dikerjakan sama karyawan lo. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penting banget. Banyak banget pebisnis yang udah punya bisnis, terus udah punya karyawan, tapi mereka lupa terhadap tips yang kedua ini, yaitu bikin sistem. Bikin sistem maksudnya apa? Kita nggak munafik bahwa, oh kalau misalnya kita udah punya sistem, bisnis kita running autopilot, kita nggak perlu ngurus lagi. Enggak lah. Namanya lu sebagai pemilik perusahaan, lu tetap harus mengurus bisnis lu. Tapi yang jadi garis bawah di sini adalah hal-hal yang lu urusin udah bukan hal-hal perintilan yang sifatnya rutinitas. Contoh, kalau misalnya kita baru mulai bisnis pertama kali, untuk ngelayanin customer, nah lu masih jadi admin. Untuk bikin resi atau untuk bikin nota, masih lu yang lakuin. Nah, hal-hal yang rutinitas sebanyak itu lu sekarang udah nggak lu lagi yang pegang, tapi udah dilakukan sama karyawan lo. Nah, bikin sistem itu sebenarnya terdiri dari 3 hal. Ini gue pelajarin di pekerjaan gue sebagai konsultan manajemen waktu itu, plus gue belajar di S2 gue Master Business Administration di ITB, yaitu People, Proses, Teknologi. Maksudnya apa? Pertama, people. Lu kalau mau bikin sistem, lu harus punya orang. Lu harus cari orang yang tepat, di tempat yang tepat. Yang kedua adalah proses. Nah, lu harus bikin
manual book, semacam kayak kitab untuk melaksanakan aktivitas operasional lu sesuai dengan yang lu mau dan efektif. Nah, itu lu bikin biar people tersebut mengikuti standar operating procedure dan policy itu kebijakan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas operasional lu. Sama yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi. Namanya orang dan udah melakukan SOP, itu pasti ada errornya. Namanya kita manusia, ada human error namanya. Nah, dengan teknologi ini, contohnya kayak kalau lo mau bikin invoice sudah pakai automatic invoice, pakai software apa kayak gitu. Nah, teknologi ini ngebantu untuk meminimalisasi human error. Nah, selanjutnya kalau lo udah punya sistem tersebut, lo udah mulai bisa dapetin uang saat tertidur step yang pertama atau tahap yang pertama. Nah, selanjutnya lo masuk ke tahap ketiga biar uang lo makin banyak saat lo tertidur, yaitu adalah dengan investasi. Oke. Maksudnya gimana investasi? Maksudnya gini, lu kan sudah punya bisnis dan running secara otomatis gitu ya. Walaupun lu tetap masih ada involved di situ, namanya pengusaha gitu ya. Selanjutnya kan lu dapat uang nih. Nah, uang itu banyak kan orang-orang tuh ditaruh aja di bank, nganggur gitu loh. Nah, sementara untuk menambahkan kekayaan menurut gua dan menurut banyak investor lainnya, lu harus mulai berinvestasi. Contohnya, uang yang lu udah punya masukin ke dalam saham. Sehingga bisnis lu running dan lu mungkin masih punya job yang ada di bisnis lu karena lu dapat gaji juga dari perusahaan lu sendiri, atau lu sebagai content creator dan punya bisnis kayak gua, kontennya dapat uang, bisnisnya dapat uang. Nah, uangnya itu dikumpulin di investasi, akhirnya uang lu berlipat ganda karena sahamnya naik misalnya. Nah, gua pribadi, gua investasi di saham. Nah, untuk investasi di saham, gue menggunakan aplikasi yang namanya Ajaib. Nah, gue pakai aplikasi Ajaib ini udah dari tahun 2019 dan gue udah berinvestasi di Ajaib. Yang enaknya aplikasi Ajaib ini adalah lu bisa mulai dari nominal kecil dulu. Nah, kalau misalnya investasi di saham, nggak usah takut kalau misalnya ada return minus, karena kan kita udah do the research gitu loh. Dan ini juga akan naik karena kita udah memprediksi kenaikan tersebut. Nah, saran gue, coba deh mulai daftar pakai aplikasi Ajaib. Lu bisa mulai dulu sekitar 100.000, 200.000, 400.000, sampai 1 juta. Nggak usah sampai sebanyak ini dulu aja. Dan ini pun masih belum banyak kalau dibanding sama investor-investor lainnya. Nah, di Ajaib ini, lu juga bisa dapat kesempatan untuk dapetin hadiah saham dari Ajaib. Kalau misalnya lu saat mendaftar, lu pakai kode referral gua. Nah, sekarang gue akan ajakin gimana cara daftarnya. Nah, cara daftarnya itu gampang banget. Lu tinggal ke Play Store atau App Store, lu cari aja Ajaib yang ada gambar ini nih, apa, lampu Aladin ya, lampu Aladin. Terus habis itu lu tinggal download. Nah, setelah lu download, lu akan masuk ke dalam interface seperti ini. Terus habis itu lu tinggal klik daftar. Nah, daftar lu masukin nomor ponsel, email, password, konfirmasi password, dan ini step paling penting. Ini harus dimasukin kode Ajaibnya, kode uniknya. Lu masukin yang namanya Aldi 400. Nah, dengan kode Aldi 400 ini, lu punya kesempatan untuk dapetin hadiah saham. Gampang banget daftarnya dan nggak perlu ada biaya minimum untuk buka rekening tersebut. Dan habis itu, lu mulai beli saham lu, transaksi pertama. Saran gua, untuk investasi pertama, lu coba beli saham yang biasa lu pakai. Contohnya kayak gue biasa minum minum produk-produk dari Mayora gitu ya. Terus habis itu gue juga pakai telekomunikasi. Ya udah gue beli aja Mayora sama Telkom. Kodenya MYOR sama TLKM. Nah, hal-hal seperti itu dulu aja. Karena kenapa gue nyaranin seperti itu dan ini bukan pom-pom? Karena mereka adalah perusahaan besar yang susah bangkrut. Nah, buat lo saran gue adalah download Ajaib sekarang, investasi dari muda mumpung kita masih punya waktu ke depannya. So, see you in the next episode of Muda Cuma Sekali, karena kita gak tambah muda.